Gimana caranya mukhalafat di tarim, Ustaz? Mukhalafah di tarim ya. Apa itu mukhalafat, Ustaz? Mukhalafah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim amma ba'du. Ya, setelah sekian purnama part 2 belum tak kunjung rilis, kini telah bersama kita tentunya di segmen YouTube dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yasinat, yakni segmen podcast majelisan. Podcastnya santri, majelisnya santri, menambah ilmu dan wawasan. Wahid, isnain, salasa. Doom tek, tek doom tek. Telah bersama kita santri yang pernah mencicipi belajar di kota Seribu Wali, yakni Hadramaut Yaman. Assalamualaikum Mas Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini adalah Ustadz Firdaus atau yang dulunya dipanggil Mas Niko. Bisa diceritakan asal usulnya Mas Niko? Namanya dari mana? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, pertama saya dilahirkan dengan nama Niko Pramadita Firdaus Arif. Nah, Ya, sudah itu setelah kedatangan beliau Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid, beliau telah mengubah segalanya yang ada di hidup kita. subhan. Sampai namanya pun juga diubah sama Habib Ahmad. Alhamdulillah. Kata Habib Ahmad, siapa nama kamu pertama? Kita ketemu kan di rumah itu, Oh, gitu. di rumah kami. Terus dijawab, Niko Pramadita Firdaus Arif. Oh, apa namanya ini? Bukan termasuk nama agamis, kurang agamis. Kurang namanya. agamis. Iya, akhirnya diganti sama Habib Ahmad jadi Muhammad Firdaus Arif. Nah, memang kalau antum jari saya di sana Al-Fakir memang terkenal nama Firdaus. Firdaus. Alhamdulillah panggilannya Mas Firdaus sekarang, kalau dulunya Mas Niko. Alhamdulillah. Antum ini dulunya mondok di sini ya? Ya. Mondok di sini mulai dari tahun berapa, Mas? Saya ini mondok di sini sebenarnya ini apa ya? Mas Lana sendiri ini sudah menemen apa sih? Ya, nama apa terus? Nama apa lanjut? Nah, apa ini tidak bisa dikondisikan tahu. Iya, gak apa. Jadi saya mondok di sini mulai tahun 2015. Tepatnya saya umur 12. 12 Iya. Saya mau satu SMP seperti itu. SMP dulu. Iya. Terus kalau boleh tahu latar belakang keluarga dari antum itu, Mas Firdaus, apakah dari keluarga yang agamis, pondok pesantren, atau kalau boleh tahu kok ingin belajar di pondok pesantren enggak? Iya. Iya. Kuliah atau gimana? Iya. Kalau latar belakangnya sih sebenarnya kalau lihat dari kakek-kakek saya, emang saya bukan siapa-siapa, saya bukan darah biru gitu kan. Cuman alhamdulillah mungkin ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat dari kakek-kakeknya, saya nggak ada yang mondok sama sekali, dan juga sebenarnya saya ini nggak ada niat mondok sama sekali. Enggak ada nih ya? Iya, nggak ada niat sama sekali. Tapi alhamdulillah berkat dorongan dari ayahanda saya, akhirnya saya mau mondok. Memang pertama mondok tuh harus seperti itu ya, harus dipaksa. Memang. Tapi kalau zaman sekarang masalah mondok tuh gak ada kendala sama sekali. Ada keinginannya belum? Iya bener, gak ada kendala sama sekali. Contohnya kalau dulu oke, kita mau makan enak itu susah, mungkin 1 bulan sekali atau gimana. Sekarang kita gak usah cari apa-apa, cuman langsung klik aplikasi Gojek langsung dateng. Terkabul doa. Iya, Kayak di hajatnya langsung terkabul. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Terus kalau antum itu sendiri, mondok itu keinginan sendiri atau orang tua? Saya mondok, alhamdulillah saya keinginan
ke Hadramautnya ya. Iya. Iya, alhamdulillah dengan keinginan sendiri. Kalau di pondok sininya? Nah, kalau di sini mungkin pertama dipaksa. Oh, dipaksa. Ya, Kita tidak pernah tahu, meskipun kita dipaksa nanti ujungnya seperti apa tidak pernah tahu. Ini contohnya Mas Firdaus ini berawal dipaksa, tapi alhamdulillah hatinya tergerak dan keinginan sampai ke Hadramaut. Alhamdulillah. Keinginan kok sampai terfikir di benak antum, oh pengen ke sana. Kok bisa itu, Mas? iya, saya termotivasi juga dengan guru-guru saya yang contohnya Habib Nizar bin Husni Alwi Alidrus. Beliau adalah motivasi saya, dan juga sekaligus beliau adalah guru saya yang menyampaikan saya ke Habib Ahmad Hussein Aidit seperti itu. Dan juga saya waktu itu memang saya mimpi Habib Umar gitu. Alhamdulillah ya, ini tahadus bin ni'mah. Mimpi Habib Umar. Nah, terus Habib Umar, saya ngomong di dalam mimpi itu, saya nih pengen mondok di Hadramaut Tarim, pengen jadi santri antum gitu. Alhamdulillah. Jadi mimpi ini bukan hal-hal yang sekedar mimpi itu, bukan. Iya. Kan, tapi mungkin mimpi itu bisa jadi kenyataan. Bisa jadi Seperti itu. Juga dari niat saya. Niatnya antum apa ke sana? Saya berniat saja. Berniat untuk bisa menjadi santrinya Habib Umar. Sampai ibu saya sendiri, ibu saya ngomong, saya titipin sama ibu saya, Bu, jadi minta tolong Bu Al-Fakir, minta ridhonya. Terus masuk ke Tarim itu berarti tahun berapa antum? Saya masuk Tarim 2018 ya. Berarti setelah 2018. 3 tahun di sini ya. Iya, setelah 3 tahun di sini dan juga sebelum corona. Alhamdulillah. Iya. Berarti merasakan corona di Tarim. Kalau corona di Tarim tuh saya bilang katakan cuman beberapa saat saja gitu. Gak berterus gitu. Memang bener waktu itu jumlah kematian banyak. Kalau Di sana juga ada kematian. ya kalau antum sharing di Google seperti itu ya. Nah, Kematian di kota Tarim corona tuh banyak sekali. banyak. Tapi sebenarnya gak ada. Itu itu cuman politik. Nah, Nah, bau-bau politik. iya. Masuk ke Tarim berarti 2018. Iya, 2018. Terus pengalaman antum setelah mondok di sini dengan kegiatan juga ada seperti itulah. Kalau yang ngerti pondok takhir ada seperti itu merasakan setelah mondok di sini, merasakan mondok di sana, apakah ada perbedaan yang begitu signifikan ataukah kaget ada apa di sana di sini nggak ada? Apakah merasakan itu perbedaan? Iya. Banyak sekali perbedaan yang ada di sana, yang ada di kota Tarim. Gimana sih caranya kita langsung tatap muka, langsung real dengan Habib Umar, real langsung dengan Habib Ahmad, tahu maksudnya Habib Umar gimana, ini seperti ini caranya, seperti ini. Kalau tahu antum beliau ini lebih sayang daripada anak-anaknya beliau, Begitu ya. iya, dan sayang daripada anak banyak. Dan juga contohnya kejadian-kejadian duniawi seperti itu. Memang saya ini nggak pernah sama sekali berangkat ke Tarim ya. Saya berangkat ke Arab Saudi, saya nggak pernah. Katanya Arab Saudi ini panas, jadi saya pertama meletakkan kaki di Arab Saudi. Nah, itu baru Masya Allah. sesudah seperti itu ya. Cuman bagaimanalah, alhamdulillah, inilah yang namanya pengalaman Anton. Terus kan kalau di sana itu saya stalking IG-nya antum itu kayaknya ada momen ketika santri-santri beliau Sayyidil Habib Ahmad itu menyebarkan ilmu kayak khutbah ya tepatnya. ya. Itu khutbahnya berarti berapa minggu sekali atau targetnya berapa setiap santri? Ya, kalau ini lebih dipaskan tuh dakwah, cara berdakwah, bagaimana cara berdakwah. Iya. Cara berdakwah itu kalau di sana yang harus Anda ketahuin adalah pertama dia tuh punya jadwal 1 minggu 2 kali. Oh, ada jadwalnya. Iya, 1 minggu 2 kali. Dan nanti bagi santri yang sudah mempunyai
kemampuan yang cukup, dia bisa dilontar ke pelosok nanti. Iya, Berarti ada kriteria. kriteria. Ada kriteria. Mungkin ada kesan pertama kali khutbah di sana setelah sekian lama antum juga ngomongnya bahasa Indonesia, pun kalaupun dakwah namanya ya pakai Indonesia. Sekali dakwah Ya kadang pakai bahasa Jawa juga bisa. masa Iya. dan Iya, iya. enggak. Perasaan mungkin pernah ada kala ketika momen yang tak pernah terlupakan hingga sekarang ketika khutbah. Saya ketika khutbah itu mungkin juga dakwah itu momen yang tak terlupakan ya. Ada waktu itu teman-teman saya ya. Jadi kalau lihat biasaan kita kalau dakwah di pelosok seperti itu, dia ini dibagi timnya. Satu tim kamu pergi ke, sebelum itu juga kita dudukin dulu imam masjidnya yang kita mau tempatin. Kita bermalam di sana. Ya izin, Pak, kita mau berdakwah di sini Pak, kota ini. Akhirnya antum berapa ini anunya Pak? Masjidnya berapa? Iya, hanya ada 5 masjid contohnya. Nah, jadi kita bagi 5 kelompok. Nah, seperti itu. Akhirnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti itu sampai selesai. Akhirnya sudah isya nanti kita kembali lagi. Apa yang dapat pada dari pengalaman? Kalau dari golongan saya alhamdulillah lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Tapi kalau dalam teman-teman saya ada orang yang bukan sepemahaman daripada kita. Diterima dakwah. Tidak diterima. Tidak gimana Nas? Akhirnya satu masjid ini ya, Ya, itu mengarahkan pandangan semua kepada dia. tidak ini gimana? Ya, cuman nggak main. Itu dulu, kalau itu dulu pada zaman Habib Kadim ya. Habib Kadim itu beliau masya Allah baru belajar silat beliau. Karena apa Bib? Kenapa kok antum belajar silat Bib? Nah, Emang dulunya pernah dipukulin sama orang-orang yang beda semaman. Iya. ketika dakwah itu dulu. Ketika dakwah, tarik ini sebenarnya pukulin dar. Akhirnya Habib Kadim ini, saya sudah belajar silat. Allah. Terus saja kejadian itu gak ada yang berani mukulin lagi dari Bib. Iya, sudah kita sufi. Nah, sudah mulai kuat. Akhirnya alhamdulillah Tidak ada seperti itulah. ada seperti itu lagi. Alhamdulillah. Oh ya, antum berapa tahun di sana, Mas? Saya 5 tahun di sana. 5 tahun, sekarang masuk tahun ke-6. Akhirnya saya disuruh pulang ya. Sebenarnya saya punya niat banyak, pengen 10 tahun seperti itu. Sebenarnya saya seperti itu. Cuman ada perintah daripada guru, daripada orang tua. Akhirnya saya gak jadi. Berarti pulang ke sini gara-gara Disuruh orang tua. Oh. Iya, dari perintah orang tua. Gimana pun perintah orang tua kita harus patuh seperti itu. sekalipun itu kita sedang merasakan kenikmatan belajar di sana ya. Iya. Sebenarnya saya gak mau pulang. Kalau menurut antum 5 tahun itu sudah cukup apa masih kurang? Kalau kita menuruti yang namanya cukup, sumpah di sana gak bakal cukup. Sebagaimanapun tinggi kamu di sana, kamu mengeruk ilmu di sana gak bakalan habis ilmunya. Iya beneran. Tuh. Iya beneran ya. Beneran. Seperti itu ya. Terus kenapa kok akhirnya memutuskan untuk pulang dan kembali berkhidmah ke pondok yang lama tempati dan dulu? Ya, saya pertama gak lupa sama jasa-jasa guru kita ya, yang sudah mendidik kita, yang sudah belajar mengayomi kita, belajar qiyamul lail, belajar menghafal Quran, belajar adab semuanya. Berkat beliau semua. Nah, Abah kamu juga abah kita, Abah Imam Bagawi Burhan. Semoga Allah memperpanjangkan umurnya, semoga Allah amin. balasnya seperti itu. Akhirnya saya gak lupa. Nah, Hanya ya sudah, ketika saya kasih tahu kalau misalnya saya gak balik, bah saya sudah gak balik. Oh ya sudah, antum di sini kayak gini, saya ikut. Emang Al-Fakir memang butuh juga. Selain itu Al-Fakir butuh untuk menyebarkan ilmu. Dan alhamdulillah kegiatan bahasa Arab,
dan juga kegiatan mengimami seperti itu saya butuh banget. Nah, Al-Wakil butuh. Karena ilmu adalah amanatullah. Iya. alhamdulillah kembali berkhidmah kepada pondoknya. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita lontarkan di Instagram. Basa-basi dulu berarti ya. Iya, basa-basi dulu. Kalau boleh dijawab, Mas Firdaus. Ini yang ringan-ringan dulu ya, yang ringan-ringan dulu. Bukan kelas KKB. Bukan, ringan-ringan dulu. Ada yang bertanya, gimana caranya mukhalafat di tarim, Ustaz? Mukhalafah di tarim ya. Apa itu mukhalafat, Ustaz? Mukhalafah itu melanggar. Oh, melanggar, Bu. Iya. Apa yang tanyain? Itu gak pernah, gak harus apa? Gak dijelaskan, sudah orang sudah bisa semua tinggal mukhalafah kayak gitu. Tapi kan Itu pertanyaan yang harus dipertanyakan lagi seperti itu. bagian tuh yang bertanya katanya Mas Firdaus harus ditanyakan lagi kepada sampean. Orangnya gimana? Orang ini bertanya pengen dapat faedah, pengen seperti ini. Mungkin ini cara Mungkin dia terlalu polos ya mungkin. terlalu rindu. Ya saya pesankan kepada dia sebaiknya kalau mukhalafah di talim jangan mukhalafah di talim. Masya Allah. Tapi kan namanya manusia juga ada salah. Ya. Ya tapi kalau bisa ditahan. Karena apa? Asal antum tahu ya. Di tarim tuh selain barokahnya yang besar berlipat ganda Nah, dan juga kalau bahasa Jawanya kualat. oh, malati, Ustaz. Iya. Kualat itu semacam balanya. Balanya itu juga besar. Nah, Jadi kita harus berhati-hati. berhati-hati. Terus ini ada pertanyaan yang agak berat ini, Ustaz. Iya. Apa hukumnya adik dan kakak kandung yang sudah terlanjur menikah? Dan apa solusinya? Jadi ini ada adik dan kakak kandung ya. Iya, yang Dan sudah ini terlanjur menikah. terlanjur menikah. Sebenarnya nggak ada kata terlanjur tuh nggak ada. Itu kan sudah terakad, Ustaz. Iya bener sudah terakad. Akan tapi dari awal sudah gak sah akadnya. Kenapa? Ya karena dia tuh mahram. Tahu mahram? Nah, Yang misalnya kita pegang. ya. Tapi kan secara ada saksi, ada mahar dan lain-lain kan sudah mencukupi. Akan tetapi ini adalah rukun yang paling awal. Intinya rukun itu siapa yang mau dinikahin? Iya. Kalau ada sendiri, mohon maaf gak bisa. Ada sendiri qaulillah ta'ala itu. Juz 4 terakhir. Antum lihat buka Quran sendiri. Berarti solusinya apa, Ustaz? Ya langsung aja. Langsung nikahnya gak sah seperti ini. Kalau misalnya sudah mempunyai anak, berarti anaknya ini nasabnya nyambung ke ibunya. Ibunya. Iya. Kenapa kok nyambung pada ibunya? Karena kita bisa ngambil dalil daripada Sayyidatina Maryam. Nah, putranya Isa bin Maryam seperti itu. Oh. Nah, dan itu tuh dianggap bapaknya nggak sah dalam segi nasab dan juga seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka nggak tahu, akhirnya ya cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diterima sama Allah. Memang dimampuni. Masih luas rahmatnya Allah. Iya. Sayangnya Allah kepada hamba. Berarti solusinya kembali layaknya seperti adik dan kakak kandung sendiri tanpa melibatkan suami istri gitu ya. Iya. Nah, Jadi kalau misalnya memang susah gitu, lebih baik adik dan kakak istri ini dipisah terlebih dahulu. oh ini bisa. Ya, dipisah terlebih dahulu. Sekiranya dengan jangka waktu yang cukup, nanti ya sudah lebih mula seperti itu. Alhamdulillah itu sudah menjawab pertanyaan. Alam. Allah alam bisawab. Terakhir Ustaz, Mas Firdaus, pesan kesan untuk para pencari ilmu yang ingin sekali ke tarim. Mungkin ada amalan-amalan tahu semangat meskipun saya nggak ke tarim, tapi
layaknya kita ahli tarim, seperti ada amalan apa, tak amalan apa. Pesan saya pertama, bahwasanya tarim itu bukan cuman yang dinamakan dalam lingkungan itu tarim, bukan. Akan tapi tarim itu ada di hati. Haqiqatut tarim. Yang benar-benar tarimnya itu di mana? Dalam hati. Sampai guru-guru saya pernah memberikan pesan pada saya, ya Firdaus, antum nih gak usah balik dengan nama tarim, kan gak usah balik dengan ilmu apa sembarang, enggak. Akan tapi bawa semua ada tarim ini masuk ke hati antum. Maksudnya apa? Haqiqatut tarim di sini. Jadi tarim itu bukan sekedar itu aja. Orang-orang yang bersifat ahli tarim, menjaga maksiat, menjaga mata, tekun sama tahu makomnya sama ubudiyah sama Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa dikatakan ahlu tarim, tarimul batin. Meskipun tidak ditarim. Nah, meskipun tidak ditarim. Nah, ahli sir beliau. Dan juga amalan-amalan. Nah, saya pertama mendengar dari masyayikh kita dan juga teman-teman kita itu banyak tawasul sama fakih muqaddam. Insya Allah terkabul. Insya Allah terkabul. Jadi kita buat wiritan setiap hari Al-Fatihah untuk fakih muqaddam sekian-sekian kali setiap hari. Nah, kenapa? Karena tidaklah orang masuk ke tarim kecuali dipanggil oleh fakih muqaddam. Seperti itu. Allahu Akbar. Dan niatnya juga seperti itu, harus bagus niatnya. Niat harus kuat niatnya, semangatnya. Dan segi lainnya juga harus nyelengi. Nah, ada fulus. Ya. Insya Allah kalau sudah antum ada fulus dan rezeki sudah muqaddar, kullu syai' muqaddar minallah subhanahu wa ta'ala. Semua sudah dianu ya akhi. Semua sudah diatur. Antum gak usah susah-susah kayak gini. Penting antum usaha, semuanya bakal terjalan. Oh, kalau sudah cerita tarim dari sini, saya juga ingin ketahui misalnya. Siapa yang dari tarim? Alhamdulillah sudah menikmati antum, dekat sama antum, sudah merasakan Enggak, ini jauh, berapa kilo? Oh ya, dekat ya. jasadnya tidak merubah jarak. Jarak itu hanya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Perbincangan kita akan berlanjut, tapi ini hanya sekedar pembukaan dari Ustadz Firdaus. Nanti kita akan buat part selanjutnya, insya Allah masih bersama beliau. Terima kasih atas waktunya sudah diluangkan. Jangan bosan-bosan karena ya sudah di sini. Iya. Nah, jadi kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan. Dalam segi agamis ya. Agama penting. Kalau matematika memang jujur saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Ada seperti itu ya. nah, Oke. Kalau matematika saya nggak tahu. Kalau misalnya agamis insya Allah kita kasih jalannya sebenarnya kayak gini. Nanti kurangnya ya kita tambahin, kalau lebihnya ya dikembalikan nggak apa-apa. Oh ya, antum sudah zawaj Ustaz? Ya kalau zawad. Sekian podcast part 2 kali ini, podcast majelis santri menambah ilmu dan wawasan. Sampai bertemu di part selanjutnya yang insya Allah kita akan kaji sesuatu yang lebih menarik lagi insya Allah. Terima kasih Ustadz Mas Firdaus, Ustadz Niko, terserah apalah gitu. Terima kasih, sampai bertemu dan mohon maaf atas kesalahpahaman dalam penyampaian dan segi tutur kata. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri. Wahid, isnan, salasa. Dum tek, tek dum tek.